Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pagama, tempat kita belajar, berbagi, dan menanamkan akhlak mulia. Melalui video inspiratif, kisah penuh hikmah, dan kegiatan seru, kami mengajak Anda menjelajahi keindahan ajaran agama Islam dan mengukuhkan iman. Yuk, bersama kita wujudkan generasi yang taat, peduli, dan berakhlak mulia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan perjalanan kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah, siswa menjadi generasi digital yang berkarakter. Pelajaran ini akan membahas tentang pentingnya meneladani Nabi dan Rasul Allah dalam kehidupan sebagai generasi digital. Kita akan belajar mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, memahami tugas-tugas mereka, serta bagaimana menerapkan sifat-sifat mereka dalam dunia digital. Masya Allah, sangat menarik ya. Mari kita memasuki sesi pertama terkait dengan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Diutusnya mereka merupakan bukti kasih sayang Allah untuk membimbing manusia. Adapun keutamaan orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan bimbingan hidup yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin. Nah, sekarang apakah kalian sudah memahami apa sih tugas daripada Nabi dan Rasul? Yang pertama, tugas Nabi dan Rasul adalah menjadi saksi. Di hari kiamat, para Nabi dan Rasul akan menjadi saksi atas segala sesuatu yang telah dilakukan umat mereka selama hidup di dunia. Mereka akan bersaksi atas kejujuran dan amal perbuatan manusia. Yang kedua, para Nabi dan Rasul menjadi pemberi kabar gembira. Para Nabi dan Rasul menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira itu berupa janji masuk surga. Yang ketiga adalah pemberi peringatan. Nabi dan Rasul mengingatkan orang-orang yang ingkar terhadap risalah yang mereka sampaikan. Peringatan itu berupa ancaman akan mendapatkan siksa neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak berada di tempat tersebut. Yang keempat adalah juru dakwah. Nabi dan Rasul mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah dengan benar. Mereka membimbing manusia menuju jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang siapa-siapa sih Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu berdasarkan Al-Quran, Nabi dan Rasul Allah itu ada 25 yang mungkin ketika waktu SD kalian sudah pernah mempelajari, dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul pasti memiliki yang namanya mukjizat. Jadi ciri-ciri seorang Nabi atau Rasul adalah adanya mukjizat yang dimiliki. Nah, mukjizat itu apa? Pertama, sebagai bukti kenabian.
Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Mukjizat terjadi di luar hukum alam dan mengagumkan orang-orang yang menyaksikan. Nah, contoh mukjizatnya adalah tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ini menandakan bahwa kejadian tersebut di luar hukum alam. Mana mungkin sebuah tongkat berubah menjadi ular, tetapi kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api. Api sejatinya membakar, tetapi karena Allah berkehendak, mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kemudian dan Nabi Isa yang menyembuhkan orang yang sakit, mukjizat tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat abadi. Kalau tongkatnya Nabi Musa pernah menjadi ular, itu hanya berlaku pada masa Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Masya Allah, Al-Quran sebagai mukjizat abadi, insya Allah akan bersama kita sampai pada hari kiamat. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi pedoman hidup dan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Sekarang kita memasuki sesi meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Pada dasarnya, sifat Nabi dan Rasul itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya sifat wajib, wajib dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Kalau sifat tersebut tidak dimiliki, berarti bukanlah Nabi atau bukanlah Rasul. Ada juga yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang mustahil seorang Nabi memiliki sifat tersebut. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya Nabi, tetapi memiliki sifat mustahil tersebut, maka sebenarnya dia bukanlah nabi ataupun rasul. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang dimiliki oleh manusia secara umum. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat sifat wajib rasul. Yang pertama, siddiq, artinya jujur atau berkata benar. Nabi dan Rasul selalu berkata jujur, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah contoh pribadi yang jujur dan terpercaya. Yang kedua adalah amanah atau terpercaya. Nabi dan Rasul memegang teguh amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diemban dengan baik. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Nabi dan Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala dengan utuh dan benar. Mereka tidak menyembunyikan atau mengubah isi wahyu. Kemudian yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dalam memahami persoalan umat. Dalam memberikan solusi, mereka mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam menjalankan tugas. Seandainya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hadir di tengah-tengah kita, saya yakin tak ada permasalahan yang berat dikarenakan insya Allah pasti beliau akan menuntaskan dengan sangat baik dan sangat bijak. Semoga kita bisa meneladani sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dari keempat sifat ini sering saya singkat menjadi staff. S-nya adalah siddiq, T-nya adalah tabligh, A-nya adalah amanah, dan F-nya adalah fatona. Milikilah staff, insya Allah sukses dunia akhirat. Nah, setelah sifat wajib Rasul, ada juga sifat yang menjadi kebalikannya, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi atau rasul. Yang pertama adalah kazib.
Kadzib ini adalah pendusta. Ya, Rasul tidak pernah berdusta. Yang kedua adalah khianat atau ingkar janji. Nabi dan Rasul pun tak pernah mengingkar janjinya ketika dia berjanji. Yang ketiga adalah kitman. Kitman itu adalah menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah baladah atau bodoh. Nabi itu semuanya cerdas, fatonah, tidak mungkin bodoh. Semoga kita semua terhindar dari keempat sifat mustahil ini. Amin. Nah, sifat Nabi dan Rasul yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang dimiliki oleh manusia secara umum. Seperti Rasul, Nabi juga butuh makan dan minum, perlu istirahat atau tidur, dan juga perlu menikah, dan seterusnya sebagaimana sifat manusia secara umum. Meskipun Nabi memiliki sifat seperti manusia secara umum, tetapi Nabi dan Rasul bukanlah manusia biasa, akan tetapi manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi Rasul atau penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada keteladanan Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Ulul Azmi ini adalah nabi-nabi pilihan. Masya Allah, dari 25 nabi, ada 5 nabi yang sangat spesial masuk dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun banyak yang menentangnya, ia tetap teguh dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunjukkan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat dibakar oleh Raja Namrud dan ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya bernama Ismail. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam, memiliki ketabahan dalam berdakwah di hadapan Raja Fir'aun yang sangat berkuasa. Ia tetap teguh dan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menunjukkan keteguhan dan menjalankan tugasnya sebagai Rasul meskipun menghadapi berbagai tekanan politik dari penguasa Romawi. Dan yang kelima adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita semua. Beliau memiliki kesabaran dan ketabahan dalam berdakwah kepada umatnya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Pelajaran bagi kita bahwa sedangkan Nabi dan Rasul itu diuji ya dengan kesabaran, ketabahan, apatah lagi kita hanya sebagai manusia biasa. Maka darinya itu setiap ujian atau cobaan yang kita hadapi layaknya kita meneladani dari sifat yang dimiliki oleh kelima Nabi Ulul Azmi tersebut. Nah, sebagai generasi digital kita perlu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah, yaitu sifat amanah, sifat jujur, bertanggung jawab, dan cerdas sangat penting untuk menjadikan pribadi yang baik dalam berinteraksi. Langkah yang tepat bagi generasi milenial adalah memanfaatkan dunia digital dengan bijak. Kita harus memanfaatkan dunia digital dengan bijak. Gunakan internet untuk kebaikan dan menghindari hal-hal negatif seperti berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak pantas. Saling mengedukasi dan mengingatkan satu sama lain untuk berinteraksi, berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Sekira inilah sesi akhir dari video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, salam
Pagama. Wabillahi taufik wasadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.